Halo pemirsa, bersama saya Ruby Larasati. Inilah program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai kerajinan dari sendal hotel. Seperti apa liputannya? Berikut liputannya khusus untuk Anda. Industri rumahan telah menjadi salah satu tonggak perekonomian masyarakat kecil sejak dulu. Tak sedikit masyarakat menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya dari industri rumahan. Seperti industri rumahan sendal yang telah menjadi mata pencaharian masyarakat selama puluhan tahun ini. Salah satu produk unggulan dari industri rumahan sendal ini adalah sendal hotel. Meski dikerjakan dengan peralatan yang sederhana, namun industri rumahan sendal hotel ini telah terbukti mampu menghidupi masyarakat secara turun-temurun. Asal muasal kerajinan sandal ini dimulai dari orang tua kita dahulu. Dulu sih proses pengerjaan sandal itu menggunakan dari ban bekas ya, dari ban bodol. Terus sandal yang diproduksi pun dengan motif dipaku ya, lalu karena lama-kelamaan kebutuhan sendal itu tidak banyak, pada tahun 85 lah kita beralih ke sendal spon. Di tahun 85 orang tua kita itu menciptakan sandal japit yang biasa, sandal harian lah. Dari asal muasal sendal ringan itu kemudian kesininya meragamkan, mendiversifikasi dengan berbagai corak. Di antaranya sandal harian, sandal fashion, dan sandal karakter ataupun dengan hotel gitu. Industri sendal memang terus berevolusi, baik dari segi bentuk maupun bahan. Berawal dari produk jenis sendal sederhana dengan bahan baku karet ban bekas, kini beragam jenis sendal telah diproduksi oleh industri rumahan ini. Salah satunya adalah sendal berbahan spon yang kemudian berevolusi menjadi sendal hotel. Sendal hotel sendiri awalnya tercipta dari permintaan pihak manajemen hotel yang mengeluhkan tingginya harga beli sendal yang biasa mereka gunakan. Pihak manajemen hotel kemudian berinisiatif melakukan kerjasama dengan para pengrajin untuk menciptakan sendal yang biaya produksinya jauh lebih murah dan mempunyai identitas hotel di sendalnya. Iya, asal muasal sendal hotel itu mula-mula kita itu kedatangan dari pihak manajemen hotel. Pihak manajemen hotel itu mengeluhkan bila mana untuk tamu itu menggunakan sandal jepit yang bermerek Swallow karena cukup harganya cukup menengah, lalu sandal-sandal itu dibawa oleh tamu-tamu yang menginap, sehingga pihak manajemen hotel itu merasa keberatan. Kira-kira bisa tidak diciptakan sandal yang lebih murah lagi, lalu diberi identitas di sandal itu. Asal muasal untuk terciptanya sandal hotel itu seperti itu. Cara pembuatan sendal hotel pada industri rumahan ini terbilang cukup sederhana. Modal yang dibutuhkan pun tidak terlalu tinggi karena menggunakan bahan baku limbah spon. Secara umum, ada 3 tahapan dalam pembuatan sendal hotel, yakni tahap membuat bawahan sendal atau outsole, tahap membuat atasan atau insole, dan tahap membuat tali sendal atau yang biasa disebut upper. Untuk lebih sederhananya, kita proses pembuatan sandal hotel kita bagi dengan 3 tahap ya, seolah-olah karena posisi secara sederhananya sandal hotel itu proses merakit lah. Jadi kalau kita pisahkan, kalau bawahan namanya outsole, kalau atasan namanya insole, kalau tali temali itu namanya upper. Jadi kita prosesnya pembakalan dimulai dari penyusunan outsole dulu kah, insole dulu kah, upper dulu kah. Dari masing-masing itu kita siapkan. Misalkan upper tali kita cetak dengan identitas baik di printing maupun di
cetak dengan emboss, lalu pun insole pun dicetak dengan corak kaki ataupun ornamen dari masing-masing pihak manajemen hotel sendiri keinginannya. Kalau outsole sih hampir coraknya yang bergerigi ataupun yang kasar sehingga tidak licin. Jadi hakikatnya bawahan adalah outsole, atasan adalah insole, tali temali untuk nyangkutnya kaki kita itu namanya upper. Masing-masing sudah disiapkan. Dari upper kita masukkan ke insole kita bobok, lalu dari bobokan itu kita masukkan uppernya, lalu kita proses lem, jadilah terbentuk insole dengan upper menyatu. Dari insole dan upper menyatu, outsole bawahan sudah kita siapkan, lalu kita lem juga, lalu kita pasang. Kita rekatkan dengan lem, setelah selesai kita cutting ataupun kita serut seperti itu. Untuk membuat sepasang sendal hotel, alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Spon pilon dengan ketebalan 14 mm, pisau cutter untuk memotong spon, gunting, pisau potong, palu, pisau seset, pisau serut, asahan, alat pres untuk mencetak tekstur dari sendal, oven untuk melunakkan spon agar permukaan sendal mudah untuk dicetak, alat press roll untuk melekatkan bagian-bagian sendal, acuan cetakan sendal, pola bentuk sandal, lem, dan satu set alat sablon. Langkah-langkah untuk membuat sendal hotel ini cukup mudah. Pertama-tama, potong bahan spon pilon dengan ukuran 29 x 24 cm. Gunakan penggaris atau acuan potong agar potongan bahan akurat dan lurus. Kemudian panaskan spon di oven atau pemanas buatan agar bahan spon menjadi lunak. Usahakan bahan spon tidak langsung bersentuhan dengan api. Bolak-balik bahan spon selama kurang lebih 3-5 menit. Cetak bahan spon yang telah dipanaskan dan telah lunak dengan mesin pres. Pastikan permukaan spon benar-benar tercetak dengan baik. Inilah bahan spon yang telah tercetak dengan baik, sehingga tekstur dan pola sendal benar-benar terbentuk dan terlihat dengan jelas. Tahap selanjutnya, spon yang telah mempunyai tekstur dan pola sendal kemudian dipotong dengan menggunakan pisau seset. Dalam proses ini, dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar potongan sendal rapi dan sesuai dengan pola sendal. Kini kita telah mendapatkan tekstur dan pola sendal untuk bagian atas. Selanjutnya, sendal disayat bagian atasnya agar bercelah. Celah tersebut nantinya digunakan untuk memasukkan tali sendal. Tahap ini sendiri merupakan akhir dari pembuatan bagian atas sendal atau insole. Selanjutnya adalah proses pembuatan tali sendal. Pertama-tama, siapkan tali sendal dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Kemudian, siapkan peralatan dan perlengkapan sablon. Pada proses ini, kita akan mencetak desain di atas permukaan tali sendal hotel. Pastikan skrin sablon benar-benar menempel kuat dengan permukaan tali sendal agar hasil cetakan sempurna dan register. Inilah tali sendal yang telah diberi label identitas hotel. Tahap berikutnya adalah pemasangan tali sendal. Tali sendal yang telah diberikan label identitas hotel kemudian dipasangkan melalui celah lubang di bagian atas sendal. Pada tahapan ini, proses pembuatan bagian atas sendal sudah hampir selesai. Inilah bagian atas sendal yang telah dipasangkan tali. Bagian atas sendal yang telah diberikan tali kemudian dibawa ke bagian pengeleman. Pada proses ini,
Bagian bawah sendal diberikan lem ke seluruh sisi-sisinya. Pastikan setiap sisi permukaan dilapisi oleh lem hingga merata. Setelah itu, bagian atas sendal dipaskan dengan pola sendal agar tali sendal berbentuk dan mengikuti bentuk kaki. Berikutnya adalah proses pembuatan bagian bawah sendal. Potong spons yang telah memiliki tekstur kasar dengan ukuran 29 x 24 cm sebagai alas sendal. Tekstur kasar yang terdapat pada spons ini berfungsi agar sendal hotel tersebut nantinya tidak licin ketika digunakan. Kemudian lapisi permukaan spons dengan lem hingga merata. Setelah semua permukaan spons terlapisi oleh lem, tunggu sekitar 3-5 menit agar lem tersebut benar-benar meresap. Selanjutnya rekatkan bagian atas sendal yang telah diberi tali dengan bagian bawah sendal. Tekan setiap sisi sendal agar kedua bagian tersebut merekat dengan sempurna. Agar bagian atas dan bagian bawah sendal benar-benar merekat, kedua bagian tersebut kemudian dibawa ke bagian pengepresan untuk dipres dengan mesin press roll. Pres sendal bolak-balik agar kedua bagian tersebut benar-benar menyatu dengan kuat. Kedua bagian sendal yang telah menyatu kemudian siap untuk dibentuk dan dipotong sesuai dengan pola sendal. Pada proses ini, kita menggunakan alat potong sederhana dengan pisau serut untuk memotongnya. Butuh kehati-hatian dan kecermatan agar sendal dapat terbentuk dengan sempurna dan sesuai dengan pola. Inilah hasil jadi dari sendal hotel industri rumahan yang siap untuk didistribusikan ke beberapa daerah di seluruh Indonesia. Pada masa keemasannya dahulu, industri rumahan sendal hotel ini bisa menyerap hingga 100 orang tenaga kerja. Dalam sehari, setiap pekerja bisa menghasilkan hingga 60 pasang sendal hotel. Distribusinya pun telah menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia. Kita sendal hotel untuk wilayah 3 Cirebon kita juga sudah produksi, kemudian tingkat provinsi maupun tingkat nasional kita produksi. Walaupun tidak menyeluruh, kita masih berproses. Saat ini sendiri, persaingan di ranah produksi sendal hotel cukup sengit. Sehingga harga jual dan target keuntungan yang didapat oleh industri rumahan ini fluktuatif mengikuti daya tawar dan persaingan antar kompetitor. Untuk menyikapi hal tersebut, efisiensi kerja dan material menjadi kunci agar tetap mampu bersaing. Kita titik amannya adalah ke 10%. Jadi masalah keuntungan normatifnya 10%. Adapun untuk keunggulan bisa lebih dari, ya kita harus bisa-bisanya mengefisiensi materialnya. Seperti itu. Dengan pola pemasaran direct marketing, peluang industri rumahan sendal hotel ini untuk bisa bertahan sebenarnya cukup terbuka. Karena memungkinkan terjadinya pertemuan antara permintaan dan penawaran secara langsung. Jadi ketatnya persaingan dan modal juga kerap menjadi kendala bagi industri rumahan sendal hotel ini. Kita pola pemasarannya, kita menyiapkan sampling, lalu kita menyiapkan surat penawaran, lalu kita melalui by phone dulu pada pihak manajemen hotel tersebut, lalu kita siapkan material contohnya, kita paketkan berikut dengan surat penawarannya, lalu kita konfirmasi lagi manakala sudah sampai, lalu untuk masalah negosiasi bisa kita lewat by phone, selanjutnya kita datang, seperti itu. Seperti halnya industri rumahan pada umumnya, industri rumahan sendal hotel ini juga tidak luput dari berbagai kendala. Masalah teknis hingga harga jual yang kerap turun akibat persaingan antar kompetitor yang semakin ketat merupakan masalah klise yang kerap mendera industri rumahan ini. Meski begitu, semangat pantang menyerah dalam menghadapi segala kendala itu
menjadi kunci industri rumahan ini tetap bertahan. Iya, ya kita sama-sama untuk memberikan paparan kiat-kiatnya sih sama aja lah, kita juga sambil proses belajar ya. Pada hakikatnya kita konsen, kita menyenangi, lalu manakala ada masalah-masalah yang timbul, kita tetap di situ, artinya kita jangan sampai mundur. Insya Allah di balik semua itu ada sesuatu yang tidak pernah kita duga, ada ilmu baru biasanya di situ. Industri rumahan seperti industri rumahan sendal hotel ini memang sangat riskan untuk goyah. Permodalan yang terbilang cukup kecil hingga persaingan ketat di antara kompetitor menjadi alasan banyaknya industri rumahan yang gulung tikar. Meski begitu, semangat pantang menyerah dan terus berinovasi menjadi kunci industri rumahan yang telah ada sejak tahun 80-an ini. Besar harapan dari para pelaku industri rumahan ini agar masa kejayaan sendal hotel di tahun 90-an bisa terulang kembali. Sehingga salah satu tonggak ekonomi masyarakat menengah ke bawah ini bisa terus berkembang dengan cakupan pasar yang semakin luas. Baik pemirsa, itulah tadi liputan mengenai sendal hotel yang dapat Anda saksikan. Apakah Anda cukup terinspirasi? Usai sudah, saya Ruby Larasati bersama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia harus pamit undur diri dan sampai jumpa.